menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Dikatakan begini, akal berarti daya pikir untuk memahami sesuatu dan sebagainya. Pikiran, jalan atau cara melakukan sesuatu. Daya, upaya atau hikmat, ikhtiar, usaha. Mengutip dari differencebetween.com, akal merupakan kemampuan pikiran untuk berpikir, memahami, dan membentuk penilaian secara logis. Berikut perbedaan antara logika dan akal, ternyata beda. Dari factmeet.com dikatakan gini, logika merupakan hal yang empiris, berdasarkan pengalaman, hasil penemuan, percobaan, dan pengamatan lewat proses pengujian. Jadi prosesnya sudah berulang-ulang, dibuat hipotesa, diputuskan atau disimpulkan seperti itu. Logika adalah ilmu yang menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menghasilkan jawaban yang konsisten. Contohnya, seperti hukum gravitasi atau teori-teori dalam matematika. Diulang berturut-turut, hasilnya pasti begitu. Karena sudah diuji. Jadi ada teorinya yang memang berlaku secara universal. Sedangkan akal itu menggunakan logika. Jadi ada logika yang terbentuk dulu, lalu akal menggunakan logika itu. Akal lebih kepada seperti otak manusia. Menarik kesimpulan dari pengalaman, logika, etika, moral, dan selera. Mempertimbangkan banyak lapisan yang kompleks, lalu mengasosiasikan dan menyimpulkan ide-ide. Akal adalah seni yang menggambarkan semua bentuk pemikiran kritis untuk mencari pemahaman. Pertanyaannya, lebih penting logika apa akal? Silahkan jawab. Lebih bermanfaat mana, logika apa akal? Akal. Logika? Tergantung. Karena di dalam akal kan sudah ada logika. Iya, gini. Jadi gini, contohnya gitu ya. Di dalam ilmu-ilmu tertentu gitu, dalam dunia pendidikan, logika penting banget. Contohnya, dunia kedokteran. Kalau kita nggak belajar tentang ilmu faal tubuh, fungsi tubuh, itu nanti kalau ada orang sakit, itu asal aja kesimpulan nggak ada dasarnya. Kita bisa mengambil tindakan yang salah, bahkan mencelakakan. Ilmu-ilmu tertentu penting sekali untuk bisa didalami logika berpikirnya dengan benar. Tetapi ada juga ilmu-ilmu yang logika dipakai, tapi bukan itunya paling utama. Contohnya dunia misalkan marketing atau sales. Saya punya teman saya ini fakultas hukum, anaknya bandel begitu ya, hampir DO. Tetapi beberapa tahun kemudian saya ketemu, dia menjadi COO sebuah perusahaan di Astra Group. Dia juga jadi komisaris dan dia sangat dihormati. Lalu saya berpikir, apa sih membuat dia berhasil? Pinter-pinter banget enggak? Dia cerita gini, saya itu memulai dari bawah. Saya mulai dari salesman, saya belajar dari senior-senior saya, dan ternyata seringkali orang kita pikir itu bandel, nakal, sebetulnya adalah dia banyak akalnya. Dia tahu
tentang misalkan statistik gitu, basic-basic aja kecil gitu. Kan kalau statistik itu misalkan paling enggak kalau kita bikin aim gitu, orang di dunia asuransi bikin list nama 100, 10 bisa dihubungi, 5 bisa didatengin, close 2 aja udah lumayan. Kita ngomong statistik. Tapi akal adalah misalnya begini, ini susah banget orang dihubungi, gimana cara bisa approach dia ya? Gimana cara bisa making contact? Jadi logika adalah dasarnya kita belajar untuk bisa memahami sesuatu. Ketika kita sekolah, apapun jenjangnya sampai university, itu kita baru belajar tentang logika, ilmu-ilmu, teori-teori. Nah, celakanya adalah orang banyak yang bangga bahwa, hey, IPK saya 3,9. Saya layak dong dapat gaji gede, begitu ya? Ada nggak yang berpikir gitu? Pernah nggak teman-teman lihat ada satu event di mana HRD disuruh cerita? Ternyata dia simpulkan nih, orang-orang yang IP-nya tinggi banget kadang-kadang nggak bisa survive. Kenapa? Nggak bisa teamwork. Dia hanya bangga dengan kemampuan pikiran logikanya aja. Tapi dia nggak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kita kan makhluk sosial ya, kita saling memerlukan. Kalau orang-orang yang pinter teori ini, biasanya kalau mentok ketemu masalah, bingung. Nggak bisa memberikan solusi, karena apa? Keluar dari teori yang dia pelajari. Jadi penting sekali bahwa teori harus kita pelajari, terutama untuk ilmu-ilmu yang seperti eksakta, kedokteran, sipil, arsitektur. Kebayang ya, kalau insinyur sipil belajarnya asal-asalan. Dia harus bikin bangunan 30 lantai, nggak tahu hitungan konstruksinya. Logikanya teorinya nggak bener. Lalu dia pakai cara akal-akalan. Kan jadi salah ya. Akal bisa dipakai, oke, teorinya kita paham, tapi budget saya itu cuma misalkan 50 juta. Gimana caranya bisa kebangun, kelihatannya bagus, aman, tapi biayanya murah. Oh, bahannya bisa dimodifikasi, jangan pakai yang ini, pakai yang itu, penggantinya ini. Looks-nya oke juga kok, secara fungsional, kekuatan masih aman. Itu akal. Tapi dia harus ngerti dulu teorinya, logikanya. Jadi dua-duanya penting, tetapi logika itu jangan terlalu, teori itu jangan terlalu menjadi kekuatan yang sangat diandalkan. Di dalam dunia rohani, banyak juga tuh orang-orang yang ahli dalam ilmu misalnya teologi ya. Ayat berbantahan bisa. Tapi apakah dia ketika dalam hidupnya dia melakukan apa yang dia pelajari? Belum tentu juga. Dia cuma jadi ahli debat. Tapi ketika menghadapi permasalahan, karena dia hanya mengandalkan kekuatan pikirannya sendiri, maka seringkali justru malah mentok. Nanti kita masuk lagi dengan budi ya, lain lagi. Jadi ada hal yang berbeda. Akal menggunakan logika. Akal lebih seperti otak manusia, menarik kesimpulan segala macam. Akal adalah seni untuk menggambarkan semua bentuk pemikiran kritis untuk mencari pemahaman. Ada tiga kategori akal. Satu, tidak masuk akal. Artinya kok tidak masuk akal, secara teorinya pun, logikanya pun juga nggak masuk gitu. Misalkan, kalau saya, kamu jangan lempar ini ke atas. Soalnya kalau kamu lempar ke atas, nanti hilang ke langit loh.
Kenapa? Karena ada hukum gravitasi. Benda dilempar ke atas, selama ada di bumi, dia akan turun ke bawah. Omongan kamu tuh nggak masuk akal. Kenapa? Karena ada hukum-hukum yang nggak sesuai dengan omongan kamu, gitu loh. Satu, tidak masuk akal. Kedua, masuk akal. Ketiga, melampaui akal. Kenapa begitu? Ya kita manusia. Manusia ini adalah sangat terbatas. Kemampuan berpikirnya, kemampuan bertindaknya dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau ada satu hal yang menurut kita nggak masuk akal, belum tentu nggak masuk akal. Bisa juga melampaui segala akal. Contoh gambar sebelah kiri, gambar apa itu? Gajah naik di atas tambang seperti sirkus. Masuk akal nggak tuh? Enggak ya. Gajahnya gede, tambangnya segitu, keseimbangannya gimana? Mau dilatih juga belum pernah tuh saya lihat gitu. Yang kedua adalah yang tengah gambar apa itu? Wall climbing. Betul ya? Siapa yang di sini udah pernah wall climbing? Coba. Oke. Sampai atas. Kristo. Oke. Sampai atas nggak? Berapa detik? Berapa menit? Lama. Tapi mereka itu berapa detik tuh sampai atas? Olimpiade kemarin, ada yang ngikutin nggak? 7 apa 4 sih? Gila banget ya. Kita yang ngelihat, saya bilang gini, Kristo coba kamu naik 6 detik. Kristo akan bilang apa? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Bener nggak? Nggak masuk akal. Ternyata bisa tuh. Apa yang membuatnya? Kenapa Kristo bilang nggak mungkin, nggak masuk akal? Target itu gitu kan? Kenapa tuh? Bedanya apa? Nah, ada hal yang membuat yang tadinya tidak masuk akal menjadi masuk akal. Ada zaman beberapa puluh tahun yang lalu orang bilang nggak masuk akal begini. Kita bisa lihat wajah orang dari sini, kita ngobrol dari tangan kita. Pakai apa? Handphone. 20 tahun yang lalu buat kita nggak masuk akal. Karena emang belum hadir teknologinya. Jadi tidak masuk akal itu belum tentu benar-benar nggak masuk akal. Karena belum hadir waktunya. Yang ketiga, jadi yang tadi tidak masuk akal bisa jadi karena timingnya belum atau tidak dilatih, itu bisa. Nah yang ketiga adalah apa tuh? Gambar apa tuh? 5 roti dan 2 ikan. Kalau ini kategorinya apa nih? Kenapa? Karena dia dari tiada menjadi ada. Nggak ada tuh ceritanya tuh begitu. Dalam waktu singkat. Yang ada adalah merubah suatu format menjadi format bentuk yang lain, itu bisa. Tapi dari tidak ada menjadi ada, itu namanya melampaui akal. Orang-orang di zaman itu nggak mungkin. Kenapa? Karena referensinya adalah dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, atau kondisi lingkungannya pada waktu itu. Siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Kita cuma bisa bilang sekian miliar. Tapi Tuhan tahu detil bintang di langit. Kenapa orang ateis bilang nggak percaya Tuhan? Karena dia nggak mau masuk region daerah yang namanya kategori melampaui akal.
Begitu. Oke. Budi. Apa arti berakal budi menurut Alkitab? Kan tadi topiknya adalah gunakan akal budi. Akal budi adalah anugerah Allah agar manusia dapat mengkaji kebenaran, yang akan melahirkan iman yang teguh karena kita memahami betul apa yang kita pahami. Akal budi jugalah yang menolong seseorang Kristen dapat menjadi saksi Kristus secara efektif. Kata budi didefinisikan sebagai alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Jadi sekarang ada unsur satu lagi, apa namanya? Pertimbangan baik dan buruk. Bukan hanya bisa atau tidak bisa, atau berupa jumlah, tapi ada pertimbangan baik dan buruk. Selain itu juga dikaitkan dengan arti tabiat, akhlak, watak orang yang baik, perbuatan baik, dan kebaikan. Akal budi akan mengarahkan manusia pada apa yang menjadi tujuan hidupnya, yaitu kebahagiaan. Semua orang di sini kita mau bahagia kan? Begitu ya? Kehendak menginginkan kebahagiaan dan akal budi memerintahkan untuk mencari dan mengatur sarana-sarana yang diperlukan untuk tujuan hidupnya. Jadi tadi lihat ya, ada logika, lalu ada akal, lalu ditambah ada budi. Ketiga-tiganya ini harus dipakai. Kenapa? Karena budi ada hubungannya dengan tujuan dari hidup manusia. Bukan hanya sekedar mengerjakan sesuatu, tapi kita melakukan sesuatu karena punya tujuan. Kita berjuang untuk melakukan sesuatu karena punya tujuan. Dan yang kita lakukan itu sudah dipertimbangkan apakah baik atau buruk. Baik dan buruk menurut siapa? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Oke, berikutnya. Manusia. Manusia, seperti kita tahu, terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh adalah sarana komunikasi kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Karena Allah adalah roh. Jiwa itu di dalamnya ada namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan di dalam jiwa itu seperti ada ruang kosong yang selalu harus diisi. Yang ketiga, tubuh itu terdiri dari, kalau boleh dibilang, mata, ini kita ngomong panca indera, mata, telinga, mulut, hidung, dan kulit. 5 itu. Masing-masing elemen ini, baik roh, jiwa, dan tubuh, memiliki kebutuhannya masing-masing yang harus dipenuhi. Ketika roh itu sebagai sarana hubungan dengan Allah, roh membutuhkan kekuatan untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berfungsi dengan baik, untuk menjadi sehat secara roh. Makanya ada kalimat kan, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti hubungannya sama yang tubuh tuh, sama mulut. Kenapa? Dia memberikan energi, harus dimakan. Tapi kenapa manusia butuh firman Tuhan? Karena supaya rohnya itu sehat, kuat, dan berkembang. Jiwa itu punya pikiran, perasaan, dan kehendak yang harus dipenuhi. Kalau kita punya pikiran, tidak pernah diasah, tidak pernah dipakai, tahu nggak jadi apa? Jadi pikun. Saya perhatiin gitu ya. Saya punya nenek dulu. Ketika matanya masih bagus,
bisa melihat dengan jelas. Dia baca koran, berita politik, udah nenek-nenek nih. Dia baca terus, dia nggak pikun, dia ingat semuanya. Tapi ketika matanya sudah mulai lemah, umurnya udah masuk mungkin 85 atau 90 tahun, dia nggak bisa baca lagi. Yang ada adalah dia duduk, diam, tidur. Ketika saya datang, Andri, kapan datang? Tadi kan. 5 menit kemudian, dia tanya lagi, Andri, kapan datang? Karena pikirannya itu nggak dipakai. Jadi hati-hati. Pikiran itu harus terus diaktifkan. Bacalah, mikir sesuatu lah. Kalau enggak, tumpul. Perasaan setiap orang butuh untuk merasa dicintai dan bisa mencintai, mengasihi. Ya kalau nggak ada orang ya binatang lah begitu kan ya. Karena Allah itu juga begitu. Bapa mengasihi putra, Bapa mengasihi firman-Nya, firman-Nya mengasihi Bapa, firman-Nya mengasihi Roh Kudus mengasihi firman-Nya, demikian juga Roh Kudus mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus. Saling mengasihi. Kita sebagai makhluk sosial begitu. Kalau nggak gitu, aduh merasa hidupku sendirian gitu, empty gitu. Butuh. Atau capek kerja gitu, dimarah-marahin bos terus gitu ya, aduh lelah, jiwa ini lelah, bisa lelah nggak? Bisa. Butuh namanya apa? Healing. Ya. Healing, itu kebutuhan. Karena kondisi jiwa kita itu jadi stres, perlu healing. Nah, tapi proses healingnya ngapain sih? Caranya gimana? Coba sini, ada nggak? Kau healing ngapain? Jalan-jalan, oke. Ada lagi yang lain? Makan? Tidur? Apa lagi? Nonton? Kalau jalan-jalan, apa yang didapat dari jalan-jalan? Oke, nggak stres, betul. Bukannya capek jalan-jalan? Terus jalan di tempat Om. Jalan di tempat, oke. Apa yang membuat kalau misalkan jalan-jalan yang membuat rilis itu apa? Karena apa? Capek. Oh, karena capek masa? Bukan karena tubuh itu capek Pak. Jadi Oke. Tapi apa yang membuat efeknya ketika kamu jalan ke suatu tempat lalu membuat kamu rilis gitu? Apa? Pemandangan, betul. Jadi mata. Bener nggak? Atau nggak dengerin musik? Bener nggak? Kuping. Lalu apa lagi? Makan. Mulut. Lidah. Enak ya gitu. Cari tempat jauh dikejar juga. Nah kecenderungan manusia ketika jiwa itu punya kebutuhan, channel yang dikejar itu cuma dari yang kanan. Inputnya dari yang kanan, dari tubuh aja. Bagaimana memuaskan keinginan tubuh. Keinginan mata, keinginan mendengar, mulut, begitu kan ya? Itu tendensi orang. Padahal di Alkitab bilang adalah perintah kita harus kendalikan itu. Keinginan daging kita itu. Kenapa? Karena memang daging ini, tubuh ini ingin selalu dipuaskan. Kejar terus. Lama-lama obesitas lah, yang dilihat yang nggak bener lah, gosip-gosip lah gitu. Kenapa nggak coba channel yang sebelah kiri sih? Kenapa nggak memperkuat roh kita? Berhubungan dengan Allah. Salah nggak sih sebetulnya jalan-jalan, lihat-lihat, boleh. Tapi kalau jujur-jujur aja ya, saya lihat gitu ya, ada orang ya, kerjanya tuh healing, terus apa sih yang dia stres apa sih? Dari hari ini, saya lihat Eropa. Minggu depan,
Asia. 2 minggu lagi udah di Amerika. Capek nggak sebelumnya jalan-jalan banyak? Capek, duitnya juga keluar. Waktu sampai rumah, habis healing, udah mikir lagi, bulan depan kita jalan-jalan kemana lagi ya? Gitu kan ya? Nggak habis-habis, lama-lama tuh terikat tuh. Terus saja berusaha dipenuhi keinginan itu. Saya bilang bukan nggak boleh loh, tapi harus dikuasai. Ada cara lain untuk bisa rilis healing soul kita, jiwa kita. Datang pada Tuhan. Renungi firman-Nya. Tapi orang kenapa ya nggak mau itu? Lebih suka memenuhi keinginan dagingnya. Sehingga kita harus akui bahwa Alkitab itu benar. Keinginan tubuh, keinginan daging itu terus dragging kita, menarik kita untuk terus dipuaskan. Kalau nggak kita kontrol. Di bawah ada tulisan reaksi, respon, keputusan, dan tindakan. Tahu nggak apa bedanya reaksi dan respon? Ada yang tahu? Salah nggak apa-apa? Oke, satu pakai emosi, satu pakai akal budi. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Kristo? Citra? Reaksi itu biasa sesuatu yang menyentuh perasaan kita, lalu kita muncul begitu. Salah enggak? Enggak. Tiba-tiba kita dengar sesuatu, bikin kita marah. Salah enggak perasaan marah itu? Enggak. Tuhan emang bikin mekanismenya begitu. Sedih, salah enggak sedih? Ya enggak lah. Tetapi apakah itu perasaan reaksi itu harus segera kita lampiaskan? Itu jadi problem. Kadang-kadang perasaan sedih itu suka dinikmati ya. Dengar, aduh patah hati gitu, dengerin lagu mellow-mellow, dinikmati gitu ya. Aneh juga ya. Perasaan itu gak salah. Boleh gak diekspresikan? Boleh. Tapi under control. Respon adalah ada input misalkan lewat tubuh. Baik kita dengar, kita lihat, kan kita lihat sesuatu peristiwa, ini orang jahat banget gitu. Kesel gitu kan. Atau gak, kita dimaki-maki orang. Reaksi kita pertama bisa gimana? Kalau kita dekat, kita jago bela diri, hajar gitu kan. Reaksi. Tapi kalau respon, kita kesel dengan ucapan itu, tapi kita kuasai. Oke, ini orang emang kurang ajar gitu. Nggak sopan banget. Tapi kalau gue pukul, gue jadi masalah. Hatiku puas bisa mukul dia, karena aku karateka dan 3. Gue pasti menang. Puas. Tapi akan jadi masalah berikutnya. Dan yang kedua, bahwa kamu tidak belajar untuk menundukkan diri seperti yang Tuhan ajarkan. Hati kita puas. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Nah ini udah masuk ke budi nih. Teorinya, kayaknya dapet nih gue pukul roboh nih orang. Akalnya, caranya gue kanan dulu, habis itu kiri masuk. Tapi budi kita bilang, no, anak Tuhan gak boleh gitu. Tuhan bilang aku harus ampuni. Ngerti ya? Jadi ya. Kita tahu teorinya, kalau kita reaktif,
maka kita akan segera melakukan tindakan tanpa kita pertimbangkan lagi. Tapi kalau kita gunakan budi kita segala macam, kita bisa merespon dengan benar. Reaksi, respon, lalu ambil keputusan. Keputusan itu pertimbangannya lebih panjang lagi. Setelah itu baru tindakan. Nah, metanoia, pembaruan akal budi. Tadi kita tahu ya, akal budi itu apa? Akal, tapi yang dihubungkan dengan kebenaran. Itu akal budi. Metanoia adalah kesiapsediaan mengubah cara pandang yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Artinya harus menundukkan diri. Harus ada referensinya. Kalau kamu nggak tahu referensi, bagaimana kamu bisa merubah diri kamu? Kalau kamu nggak suka baca firman Tuhan, kamu nggak akan tahu referensi apa yang benar. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu, yang tadi kalau di ilmu tuh ada logikanya dulu nih. Kamu harus belajar, kamu harus masukin itu via memori kamu. Kita baca firman Tuhan lewat apa? Lewat tubuh memang. Mata kita, ucapan kita mendengarkan. Itu kalau kita baca firman Tuhan, kita menggunakan tubuh kita untuk memasukkan input yang rohani ke dalam jiwa kita. Kalau kita sering melakukan itu, artinya roh kita semakin lama semakin kuat, sehingga roh kita menguasai jiwa kita. Sehingga jiwa kita bisa mengontrol keinginan-keinginan daging kita, tubuh kita. Paham ya? Jadi kita harus sering isi. Jiwa kita tuh areal pertempuran yang netral di situ. Kamu mau isi apa terserah kamu. Kamu mau ngikuti keinginan-keinginan duniawi, kedagingan kamu dengan kesenangan-kesenangannya yang sangat bisa jadi membawa kamu ke dalam kebinasaan kalau kamu ikutin terus-terusan. Kenapa? Karena kamu nggak bisa, lama-lama kamu dalam posisi situasi di dalam jerat yang nggak bisa kontrol lagi, nggak berdaya. Orang yang keracunan pornografi begitu. Lihat sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama terus pikirannya diisi dopaminnya memenuhi. Lama-lama kalau dilihat orang, lihat lawan jenis, pikirannya udah kotor terus. Lama-lama apa? Bisa perkosa orang. Karena apa? Kamu isi terus jiwa kamu dengan hal-hal yang hanya menyenangkan kedagingan kamu. Itu harus dilatih. Metanoia adalah kesiapsediaan mengubah cara pandang yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Cek. Pikiran kita ini sesuai nggak dengan apa yang Tuhan inginkan? Kalau nggak dibaca, sourcesnya menjadi benchmarknya, acuannya, ya kita nggak bakal ngerti. Kalau kita berada dalam lingkungan yang salah, teman-teman kita bandel-bandel, ya ke bawah. Maka pergaulan yang sia-sia akan membawa kepada kebinasaan. Karena ada urutannya begitu gitu. Yang tadi 3 itu. Melakukan metanoia berarti berani melepaskan pandangan lama yang tidak sesuai dengan iman Kristiani. Dan menggantinya dengan kacamata iman yang semestinya. Iman adalah taat dan setia melakukan kehendak Allah. Karena ada juga orang yang menyampaikan iman tuh percaya aja, kamu pegang itu, kamu pasti sukses, kamu pasti berhasil. Kamu udah cek dulu Bang, bahwa itu sesuai dengan kehendak Allah apa belum? Hati-hati. Karena pengajaran sekarang juga banyak yang kacau juga. Keputusan-keputusan yang harus menggunakan akal budi yang sesuai porsi resikonya. Reward and risk, contohnya misalkan. Kalau kamu makan pertimbangannya banyak nggak? Nggak ya, makan lapar, udah yang ada makan aja, beli aja udah selesai. Kalau kamu mau masak salah, paling ya ngulang 30 menit lagi udah jadi lagi yang baru.
Artinya kalau untuk makan, pertimbangannya nggak perlu banyak-banyak banget, gitu kan ya. Karena apa? Risknya nggak terlalu banyak. 2, pekerjaan. Saya masuk ke studi dulu. Studi, resikonya apa sih? Resiko studi yang terbesar apa? Ada yang tahu nggak? Waktu studi? Nilai. Kalau nilainya jelek apa? Diomelin. Cuma diomelin aja. Remet. Kalau gagal juga apa? Nggak naik kelas. Studi, kalau kamu nggak sungguh-sungguh, tidak menggunakan, mengeksplorasi logika kamu dengan belajar ilmu-ilmu yang diberikan, maka kamu nggak naik kelas. Resikonya apa? Setahun berikutnya. Harus ngulang setahun. Oke? Pekerjaan. Pekerjaan, kalau pekerjaan kamu nggak beres, resikonya apa? Pecat. Gitu kan ya. Kamu cari lagi. Bisa cepat, bisa juga enggak. Nah, kalau kondisinya resesi, bisa lama banget. Nah, kalau kamu kebutuhan kamu banyak, kamu udah besar, dewasa, harus independen, kamu bisa nggak makan. Resikonya gitu. Jadi bekerjalah sungguh-sungguh seperti kamu bekerja untuk kalah. Begitu kan? Menikah. Nah, tahu iman Kristen gimana kalau menikah? Sekali sampai maut memisahkan, gitu ya. Maut memisahkan tuh berapa tahun? Nggak tahu. Artinya ini keputusan jangka panjang. Tapi aku cinta banget sama dia. Ganteng banget, cantik banget, seksi banget gitu. Dia ganteng sekarang, beberapa tahun lagi bisa keriput juga. Dia baik banget. People can change. Kalau kita hanya menilai dari mengkuantifisir dari apa yang hanya bisa kita lihat aja, kita bisa gagal untuk itu. Ya, dia jodohku, aku cinta banget. Waktu cerai, seperti dia bukan jodohku yang dari Tuhan. Kok bisa ngomong gitu ya? Banyak banget kita lihat begitu tuh. Ngaku-ngaku, klaim-klaim jodoh dari Tuhan, habis itu, oh bukan jodoh saya. Gimana sih lu? Gitu. Jadi, menikah itu adalah keputusan yang harus sangat diperhatikan. Parameternya, pertimbangannya. Kamu harus lihat kondisinya gimana. Bukan soal banyak harta atau hebat pekerjaan. No. Saya udah banyak lihat ketika orang itu masih sederhana, jabatan belum tinggi, lurus orangnya. Kerjanya bagus, lurus. Tapi begitu banyak punya kuasa, punya jabatan, aduh, rusak. Aku doain ya Pak, supaya karirnya berkembang, jabatan kita senang gitu. Sebelumnya bisa kumpul, tapi lama begitu jabatannya keren, hebat, kerja jadi bos tertinggi, waktu buat keluarganya dikit banget. Lebih sibuk di luar. Kok aku lebih happy waktu itu ya? Lucu ya? Bercita-cita, begitu sampai cita-citanya, aduh mendingan kayak dulu lagi gitu. Menikah harus dengan keputusan yang sangat dipertimbangkan. Dan manusia sebagai manusia punya keterbatasan dalam menilai. Kita hanya bisa melihat ke belakang berdasarkan pengalaman. Tapi ke depannya kita nggak bisa lihat. Orang akan berubah tuh gimana kita nggak bisa lihat. Orang akan mengkhianati kita nggak bisa lihat. Gua tuh udah pacaran 7 tahun sama dia. Gua udah kenal banget. Yakin lo? Itu sebabnya. Ketika kita tahu keterbatasan kita menyadari, maka kita harus datang pada pihak yang bisa memberi informasi dan menutupi keterbatasan kita.
Kita datang pada Tuhan. Tuhan, saya suka dia. Tapi dia jodoh saya enggak yang Tuhan kasih buat saya. Tipe saya banget sih. Tapi belum tentu loh. Itu jodoh yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan tahu bagaimana membuat hidup kita bahagia. Apa yang kita miliki bisa kita membuat kita bersenang-senang, hidup senang, bisa. Tapi belum tentu bahagia. Dan hidup bahagia bukan berarti kamu gak akan menjumpai permasalahan. Bisa jadi masalahnya banyak. Kenapa? Masalah banyak itu, kalau kita itu pilihan Tuhan, permasalahan datang itu sebetulnya untuk membentuk kita untuk bisa menjadi lebih baik seperti yang Dia inginkan. Yang kelima adalah keselamatan. Nah, keselamatan ini kalau gitu kan sampai maut memisahkan kita. Keselamatan adalah kita udah sampai di mautnya masih lanjut lagi. Kehidupan setelah kematian. Ini lebih gawat lagi. Bersyukurlah kalau teman-teman dapat anugerah dari Tuhan. Diberi pengertian, pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Karena kalau kita percaya itu, bukan karena kita mampu mencerna apa yang kita baca dan pelajari, bukan. Itu karena Roh Kudus yang memberi kita pemahaman. Ketika Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, menurutmu siapakah aku ini Petrus? Gitu. Petrus jawab, engkaulah Tuhan. Berbahagialah Petrus, karena Bapakku yang di surga mengatakannya kepadamu. Jadi kalau ada orang di luar sana belum percaya Yesus Kristus, nggak usah dikata-katain, payah lo nggak bisa mikir, belum nggak. Itu belum dibukakan oleh Tuhan. Berdoalah supaya kemurahan Tuhan juga dicurahkan pada mereka, sehingga mereka diberi namanya revelation. Pemahaman untuk bisa mengerti bahwa ya, tanpa Yesus nggak ada jalan keselamatan. Kenapa? Ya, semua orang berdosa upahnya maut. Kalau nggak ada yang, selama belum ada yang bayarin hukuman Allah, maka dia yang harus bayar. Binasa untuk selama-lamanya. Hidup kita di dunia ini sebetulnya kalau saya bilang Tuhan tuh baik. Kenapa? Coba bayangin ya, coba bayangin. Kita negara ini kan punya aturan hukum ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh, nggak boleh merampas. Kalau nanti hari Senin tiba-tiba pemerintah kasih pengumuman. Hari Senin semua hukum dan aturan di negeri ini dicabut untuk 1 minggu. Segala tindakan tidak akan dikenakan konsekuensi apapun. Apa yang akan terjadi? Kebayang gak? Saya bisa ambil organ tanpa saya dimasukin polisi nanti. Saya bisa bunuh orang tanpa saya dihukum. Saya boleh jahilin orang semau saya. Jadi kalau ada Tuhan kasih hukum, aturan, itu demi kebaikan manusia itu sendiri. Karena apa? Dunia itu rusak oleh karena dosa dan iblis berusaha menghancurkannya, menarik, membuat orang itu menjauh dari Allah. Jadi kalau Tuhan kasih aturan, batasan-batasan, bersyukurlah karena itu untuk menjaga kebaikan kita sendiri, keselamatan kita sendiri. Gak enak banget ikut Tuhan, gak boleh ini, gak boleh ini. Enggak, itu buat kebaikan kamu. Bersyukurlah, itu kita dalam pemeliharaan Tuhan. Demi kebaikan kita. Tuhan gak punya kebutuhan apa-apa atas kita. Wong Dia pencipta, bisa bikin dari gak ada jadi ada. Dia gak butuh apa-apa dari kita. Tapi Dia punya keinginan, punya kerinduan dari kita. Untuk hidup di dalam taat dan setia mengikuti kehendaknya. Demi apa? Kebaikan kita itu sendiri. Dosa itu mengerikan efeknya.
Bersyukurlah kalau Tuhan masih menegur kita, menghajar kita, karena untuk kebaikan kita sendiri. 3 hal penting untuk bahagia, ini cepat. Berikan porsi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh. Harus diisi 3-tiganya. Agar memiliki akal budi yang mencukupi dalam menjalani kehidupan saat ini dan masa datang. 2. Pilih dan beradalah dalam lingkungan yang tepat. Itu kita bisa kasih decision, memilih. Agar tujuan hidup untuk memperoleh kebahagiaan dapat diperoleh. Kita bisa pilih itu. 3. Manusia adalah ciptaan yang sangat terbatas. Maka kenali diri kita dan mendekatlah pada sumber kehidupan, yaitu Allah, agar hidupnya selamat. Sederhana, tapi banyak orang gak melakukan. N. Ada yang ingin ditanyakan? Atau capek? Semangat! Gitu ya. Jadi kalau teman-teman, saya sendiri juga belajar terus tentang firman Tuhan, dan semakin kesini ketika Tuhan kasih tahu gitu, bukakan, wow. Saya bilang, Tuhan baik banget ya. Dulu saya nggak bisa mikir begitu, karena saya nggak paham. Tetapi ya itu tadi, metanoia, pembaruan akal budi, cara berpikir saya, terus Tuhan ubahkan. Dan Dia pengen kita semua mengalami hal itu. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi kalian semua. Dia ingin kita mendekat kepadanya. Supaya kita selamat. Dia ingin kita menyembah Dia. Bukan Tuhan senang dipuji-puji, bukan. Ketika kita menyembah Dia, memuji Dia, mengucap syukur, itu artinya kita mengakui kedaulatannya. Bukan yang lain. Bukan pihak lain, tapi Dia. Bukan karena kita nyogok, kalau aku gak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berkat-Bu dipotong. No, jauhin itu. Jangan lakukan pelayanan, jangan lakukan apapun, itu karena transaksional. Aku lakukan ini supaya Tuhan memberkati. Enggak. Tuhan sudah memberkati kamu. Maka selayaknya kamu mengucap syukur. Menyadari bahwa Tuhan itu baik. Tuhan telah menjaga kamu. Bukan supaya Tuhan